Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 19 September 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa AKBP Akirudin dengan hukuman penjara selama 21 bulan dan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah karena terbukti bersalah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Setelah sebelumnya mengalami penundaan beberapa kali, sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa AKBP Akirudin Hasibuan kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Medan kemarin. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa Akirudin terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan anaknya, Aditya Hasibuan, kepada Ken Admiral. Terdakwa AKBP Akirudin terbukti memberikan kesempatan kepada anaknya melakukan penganiayaan sehingga dijerat dengan pasal 351 ayat 1 junto pasal 56 ayat 2 KUHP. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 9 bulan dan juga membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan penjara. Jaksa juga menyatakan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa Akirudin yang sebelumnya merupakan aparat kepolisian seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, malah memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan penganiayaan. Usai mendengarkan tuntutan jaksa, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan karena semua yang didakwakan jaksa tidak terbukti di persidangan. Akirudin yakin tidak terlibat dalam penganiayaan, malah yang terjadi adalah perkelahian. Kan sudah sama-sama lihat di persidangan bahwa apa yang dituntut itu tidak ada di persidangan. Sama-sama kita sudah dengar keterangan ahli. Saya didakwa membantu melakukan penganiayaan. Apa yang saya lakukan? Jadi nggak sesuai menurut Abang? Tidak sesuai. Yang saya lakukan apa? Ada kesimpulan. Seperti yang dituduhkan itu. Coba kalau kawan-kawan ini punya anak begitu dia panggil orang jam 2 pagi ke rumah, terus berkelahi, kita datang, terus kita dipidana. Bagaimana perasaan? Sidang akan kembali digelar pada hari Rabu besok dengan agenda pembacaan pledoi. Sementara itu pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa AKBP Akirudin terbukti terlibat dalam penimbunan BBM jenis solar bersubsidi bersama dengan 2 orang rekannya. Jaksa menuntut AKBP Akirudin Hasibuan dengan hukuman 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Selain terlibat dalam kasus penganiayaan dan dituntut hukuman selama 1 tahun 9 bulan penjara, terdakwa AKBP Akirudin juga dinyatakan terlibat dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Dalam sidang yang diagendakan pembacaan tuntutan Senin sore kemarin, jaksa menyatakan Akirudin terbukti secara sah terlibat dalam tindak penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah. Atas perbuatannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Akirudin dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 50 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Sementara 2 rekannya yang lain yakni Direktur Utama PT Almira Nusaraya Edi dan juga karyawan perusahaan Parlin yang mengikuti sidang secara daring dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa Akirudin menyatakan akan menyampaikan pembelaan karena merasa dirinya tidak terlibat dan tidak terbukti dalam kasus penimbunan solar bersubsidi tersebut. BBM itu nggak ada. 20 saksi yang diperiksa ada 1 menyangkut nama saya. Nggak ada. Hah? Nanti Bang, apakah menyampaikan beliau sendiri Bang? Akan diwakilkan oleh kuasa hukum? Kan bebas nanti kita lihat. Ya.
Sebelumnya kasus ini bergulir setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terdakwa Akirudin. Kemudian berlanjut pemeriksaan ke dalam rumahnya di mana petugas menemukan adanya gudang di sekitar rumah terdakwa yang dijadikan sebagai tempat penimbunan solar bersubsidi. Pemirsa, kapal patroli Baharka Mabes Polri menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia kemarin. Setelah hampir setengah jam melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan berbendera Malaysia, petugas berhasil mengamankan 5 awak kapal warga asahan dan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan pukat trawl sebesar 500 kg. Penangkapan dilakukan setelah petugas Baharka Mabes Polri mendeteksi adanya kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia mencuri ikan. Kasubdit Patroli Air Kabaharka Mabes Polri Kombes Pol Dadan mengatakan perairan Indonesia yang kaya akan hasil lautnya selalu menjadi target para pelaku illegal fishing dari berbagai negara. Baharka Mabes Polri akan terus melakukan patroli rutin baik di laut maupun di udara untuk mencegah hal serupa kembali terjadi. Karena itu mereka selalu investasi ikan-ikan yang ada di wilayah Indonesia dengan berbagai modus tentunya. Dan mudah-mudahan ini bisa selalu kita lakukan penindakan hukum karena bagaimanapun kekayaan kita harus kita jaga. Setelah mengamankan pelaku dan barang bukti, satu kapal ikan asing berbendera Malaysia langsung ditarik ke dermaga Pelabuhan Belawan dan diserahkan untuk penyelidikan ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Mandaling Natal menggagalkan peredaran 56 bal ganja kering dari Kecamatan Panyabungan Timur yang akan dibawa menuju ke Kota Rantau Parapat. Satu unit mobil berwarna hitam yang datang dari arah Kelurahan Gunung Baringin menuju Kota Panyabungan dengan dikendarai 2 warga Rantau Parapat dikejar petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mandaling Natal setelah berhasil menghentikan mobil tersebut di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan. Petugas kemudian langsung menggeledah isi mobil. Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan ganja kering siap edar yang disimpan dalam karung sebanyak 56 bal atau 56 kg. Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Madinah untuk dilakukan pengembangan. Kasat Narkoba Polres Mandaling Natal AKP Irwan mengatakan barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di Rantau Parapat. Kedua tersangka yang mengaku sudah 5 kali membawa ganja dari Panyabungan Timur ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terbesar kita berhasil mengamankan pelaku tindak pidana ganja seberat 56 kilo yang mana ini dari wilayah Panyabungan Timur menuju wilayah Rantau Parapat. Kita amankan di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan. Ya, sementara mereka sebagai kurir, pesanannya adalah berada di Rantau Parapat. Pelaku sudah 4 kali berhasil dan ini kelima kali kita gagalkan. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 78 jamaah umroh melakukan travel nakal ke Kementerian Agama Sumatera Utara karena gagal berangkat. Dengan membawa koper berlabelkan sebuah travel umroh, puluhan jamaah dari berbagai daerah di Sumatera Utara ini mendatangi kantor Kementerian Agama Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Kedatangan jamaah ini untuk melaporkan sebuah travel yang diduga telah menipu para jamaah umroh. Mereka meminta Kementerian Agama memberikan sanksi tegas kepada travel nakal tersebut yang telah berulang kali mengundur keberangkatan jamaah umroh tanpa ada kejelasan yang pasti. Para jamaah melakukan pertemuan dengan pelayanan haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Sumatera Utara secara tertutup. Para jamaah juga meminta kantor Kementerian Agama untuk memanggil pemilik travel yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan tersebut.
Keberadaan kantor travel tersebut saat ini tidak ada aktivitas sedikit pun dan tertutup dengan pintu gerbang pagar yang digembok. Meskipun telah membayar administrasi puluhan juta rupiah, sejak April lalu hingga sekarang para jamaah belum mendapatkan visa umroh. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pemerintah, wajib menindak tegas Biro Travel Umroh nakal tersebut. Salah seorang jamaah umroh Jamil mengatakan mereka belum mendapatkan tiket dan juga visa sehingga mengadu ke kantor Kementerian Agama Sumatera Utara untuk mendapatkan keadilan. Sebagian jamaah meminta uang dikembalikan dan sebagian lainnya meminta diberangkatkan umroh. Ada 78 orang lebih kurang. Agak mundur sedikit, Pak. Bawah travelnya PT Zulindo. PT Zulindo. Kami dijanjikan dari hari ke hari berangkat bahwa sudah lelahlah kami berangkat. Tidak jadi. Hingga saat ini Kementerian Agama Sumatera Utara belum dapat memberikan keterangan resmi terkait adanya travel yang gagal memberangkatkan jemaahnya. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, diduga korsleting listrik Wihara Avalokitesvara yang berada di Jalan Es Parman, Kota Sibolga terbakar Senin malam. 5 unit mobil damkar milik Pemkot Sibolga diturunkan untuk memadamkan si jago merah. Banyaknya benda yang mudah terbakar di dalam ruangan membuat api semakin cepat menjalar ke bagian lainnya. Petugas pemadam kebakaran Pemkot Sibolga yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api yang membakar bagian tengah wihara. Setelah berjibaku selama 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas damkar Kota Sibolga. Salah seorang pengurus wihara menyebutkan penyebab terjadinya kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian atas ruangan tengah. Akibat kebakaran tersebut, sebagian tempat peribadatan terbakar. Yang terbakarnya di bagian apa nih, Pak? Bagian gudangnya barang-barang itu. Tadi saya bisa kira. Untuk dari Sementara belum kita lihat, tapi kayaknya nggak ada kenanya. Nggak tahu, itulah kondisinya. Mana bisa kita aman. Untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran di Wihara Avalokitesvara Kota Sibolga, pihak kepolisian Polres Kota langsung memasang garis polisi. Sementara itu pemirsa, dalam kurun waktu 3 hari, Polres Labuhan Batu dan Polsek Jajaran berhasil menangkap 21 tersangka dari 17 kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Petugas juga turut mengamankan barang bukti sabu seberat 142,38 gram dan sepucuk airsoft gun jenis Glock 19 Austria beserta 21 butir amunisinya dari seorang tersangka Putra Sena, warga Bila Hilir, Labuhan Batu. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Ibda Sarwedi Manurung menyebutkan penangkapan tersangka dilakukan oleh Polsek Bila Hilir Polres Labuhan Batu setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka Ardian yang terlebih dahulu ditangkap. Dari tersangka Putra, polisi menyita 1 klip plastik transparan berisi sabu-sabu, uang tunai, sangkur, dan airsoft gun yang disimpan dalam tas pinggang. Yang terlebih dahulu kami amankan adalah inisial Ian dan pengembangannya kepada saudara Putra atau yang lebih dikenal mungkin rekan-rekan media sudah monitor alias Putra Sena. Dalam melakukan aksinya, Putra Sena sering dia membawa senjata tajam, ya kita sita juga sebagai barang bukti dan berupa sangkur dan airsoft gun, senjata jenis airsoft gun. Bisa dikategorikan bandar karena sebelumnya juga kita ada mengungkap perkara beberapa waktu yang lalu, dia merupakan layar di atasnya. Putra Sena. Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara.
Pemirsa, Satuan Reserse Polres Kabupaten Madinah menangkap seorang pria karena menyebarkan video adegan ranjang dengan istrinya sendiri di media sosial. Aksi ini dilakukan pelaku karena sakit hati kepada sang istri yang kabur dari rumah usai cekcok masalah rumah tangga. LH berusia 25 tahun diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Mandeling Natal setelah terbukti menyebarkan video porno di media sosial. Tidak hanya satu video yang disebarkan di akun Facebook dan juga Instagram, namun ada 4 video adegan ranjang bersama dengan istrinya yang disebarkan oleh pelaku. Kita sudah mengamankan tersangka Lahmudin Harahap yang dalam hal ini kita duga melakukan tindak pidana membuat video porno kemudian menyebarkan. Karena istrinya ini tidak pulang setelah pergi ke rumah orang tuanya, bulan Agustus si tersangka sebarkan melalui akun Facebook istrinya atas nama Siti Aisyah. Tersangka merupakan seorang residivis atas kasus yang sama. Sebelumnya pelaku juga merekam dan menyebarkan video adegan mesum dengan mantan pacarnya saat keduanya berselisih paham. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman berlapis Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, beredar sebuah video di sosial media yang memperlihatkan uang pecahan Rp100.000 berserakan di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Senin siang. Warga bersama pengendara lain tampak membantu pria yang diduga sebagai pemilik uang memasukkan uang yang berserakan tersebut ke dalam tas plastik. Saksi mata Situmeang mengatakan seorang pengendara sepeda motor melintas dengan membawa plastik kresek hitam. Namun plastik kresek tersebut tiba-tiba robek, menyebabkan uang di dalamnya berhamburan di jalan. Sempat terjadi kemacetan lalu lintas saat pemilik uang bersama warga mengutip uang yang diperkirakan bernilai belasan juta rupiah tersebut. Kalau menurut kawan saya tadi katanya ada naik sepeda motor, udah agak apalah, agak separuh baya, pakai plastik, jempol plastiknya, dikutipi orang. Cuma bapak itu tahu kembali lagi uang sama dia memang katanya. Uang berapa itu? Uang 100-an semua. Jumlahnya berapa? Kurang tahu kita jumlahnya berapa. Jam berapa tadi bang? Sekitar jam 1 lewat lah katanya. Kata kawan itu. Pemirsa, sudah 1 tahun Jalan Klambir 5 Medan Helvetia tidak kunjung diperbaiki. Warga menanam pohon pisang di badan jalan yang rusak dan tergenang air tersebut untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pohon pisang yang ditanam warga juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang kurang memperhatikan jalan rusak tersebut. Jalan rusak di perbatasan Kota Madia dan Deli Serdang sepanjang ratusan meter ini membuat pengendara yang melintas harus berhati-hati dan menurunkan laju kendaraannya. Sebab pada saat musim penghujan, banyak warga terperosok ke lubang yang tertutup genangan air. Kerusakan jalan disebabkan tidak berfungsinya drainase, sehingga membuat air parit meluap ke badan jalan dan merusak material aspal. Salah seorang warga yang berjualan di kawasan tersebut mengatakan sudah setahun jalan rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah yang menyebabkan omset dagangannya terganggu. Ini jalan apa? Ini jalan desa kami, sedangkan yang dilalui oleh truk-truk armada yang melebihi kapasitas menurut kami, yang selama ini pun menimbulkan dampak negatif bagi kami. Bahkan terjadi beberapa kali korban jiwa di jalan ini. Jadi kami menuntut kepada penegak-penegak hukum untuk jujur, memberikan keadilan kepada kami, hak-hak kami dihukum. Hukum jalan ini apa? Kepastian jalan ini jalan apa? Kalau memang ini diperuntukkan untuk jalan yang memang seperti itu,
pastikan ini jalan kapasitas apa. Kelompok Sadar Kamtibnas bersama warga berupaya untuk memasang tanda hati-hati di jalan tersebut agar terhindar dari para pengguna jalan terhindar dari kecelakaan. Selain berdampak pada Jalan Kelambir 5, banjir juga kerap merendam rumah warga sekitar. Jadinya seperti ini. Saya sudah koordinasi dengan Pak Jansuba, Kepala PU. Kita ini tuntutan kita ini kan masalah jalan. Itu masalahnya kan ke dinas PU ya kan Pak. Jadi permintaan kita ini tadi kata Pak Jansu, kita juga tidak bisa memastikan Pak Heru. Kan saya minta tolong dibantu Pak supaya kita sama-sama enak di dalam 10 A itu. Macam mana supaya Bapak kasih solusi tuntutan orang dalam 10 A itu supaya terrealisasi. Jadi beliau minta waktu untuk koordinasi. Macam mana langkah-langkah berikutnya. Pemirsa, puluhan warga memblokir jalan kabupaten di Dusun 2, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, hingga mengakibatkan puluhan truk tidak dapat melintas. Aksi protes dilakukan warga dengan membawa karton bertuliskan tuntutan meminta pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar mengatur angkutan yang melintas disesuaikan dengan kondisi jalan. Koordinator aksi Asmara Dana mengatakan, jalan kabupaten tersebut rusak akibat banyaknya truk yang melintas melebihi kapasitas hingga menyebabkan banyak warga yang menjadi korban kecelakaan dan meninggal dunia. Ia juga menambahkan warga tidak akan melakukan aksi jika pengaspalan jalan sudah sesuai dengan kapasitas dan kelas kendaraan yang melintas. Desa kami, sedangkan yang dilalui oleh truk-truk armada yang melebihi kapasitas menurut kami, yang selama ini pun menimbulkan dampak negatif bagi kami. Bahkan terjadi beberapa kali korban jiwa di jalan ini. Jadi kami menuntut kepada penegak-penegak hukum untuk jujur, memberikan keadilan kepada kami, hak-hak kami dihukum. Hukum jalan ini apa? Kepastian jalannya jalan apa? Kalau memang ini diperuntukkan untuk jalan yang memang seperti itu, pastikan ini jalan kapasitas apa. Sementara itu, anggota DPRD Deli Serdang Hairul Sani mengatakan tuntutan warga terkait pengaspalan jalan yang harus sesuai dengan kapasitas jalan adalah hal yang wajar karena menyangkut kepentingan seluruh warga dan kenyamanan seluruh pengendara. Hairul Sani mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan juga meminta waktu untuk memenuhi tuntutan warga tersebut. Jadinya seperti ini. Saya sudah koordinasi dengan Pak Jansuba, Kepala PU. Kita ini tuntutan kita ini kan masalah jalan. Itu masalahnya kan ke dinas PU ya kan Pak. Jadi permintaan kita ini tadi kata Pak Jansu, kita juga tidak bisa memastikan Pak Heru. Kan saya minta tolong dibantu Pak supaya kita sama-sama enak di dalam 10 A itu. Macam mana supaya Bapak kasih solusi tuntutan orang dalam 10 A itu supaya terrealisasi. Jadi beliau minta waktu untuk koordinasi. Macam mana langkah-langkah berikutnya. Setelah mendapatkan jawaban dan kesepakatan warga membubarkan diri dengan tertib, warga akan kembali memblokir jalan dengan mengerahkan seluruh warga Dalu 10A jika kesepakatan yang sudah dilakukan tidak dipenuhi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.